Pak Dwi silakan. Sudah boleh, Bu? Silahkan ya, silahkan mulai. Oh, nggih. Tadi saya sudah ngerekam, cuma saya stop. Saya lihat ternyata itu nyimpennya ke itunya Ibu ya. Ya, nanti kalau ingin nyimpen ke saya, tak kirim ke jenengan. Oh, Biasanya kalau co-host itu juga bisa menerima. oh gitu. Oh, nggih. Berarti Oke. saya tidak usah klik rekam ya, Bu, karena sudah Ibu yang rekam, nggih. Ya, iya baik. Yes, siap. Mulai ya, Bu. Oke. 20 atau 20 bagi 2, Bu? 20 bagi 2. Bu Meru Nah, 20. nggih. Nah, 10 menit berarti Bu Ayu. Meru nggih. Halo Bu Meru. Sebentar. Ini room sinten niki? Bu Meru ya. Pak Arif, Pak Mubin. Bu Ima belum mulai, Bu. Pak Mubin sama Bu Ima. Ya. Ya, bentar. Yang belum masuk berapa? Bu Meru. Kamu sudah masuk kan? Bu Ima belum, Bu. Bu Meru. Ini Bu Meru masih masuk. Bu Ima siap? Kok Bu Ima sih? Bu Ayuni, Bu Yuni siap, Bu? Bentar. Pak Dwi benar. Oh, nggih siap, Kak. Nggih sih, Bu. Tak tutupin dulu. Nggih siap. Sebelah udah sepi belum ya? Orangnya masih ada nggak ya? Enggak. Oke, boleh, Pak. Gimana Bu Yuni sudah? Oke, insya Allah sudah. Maaf ya, sambil saya ini ya, Pak ya. Soalnya kurang ini. Iya nggak apa-apa Bu. Saya juga agak batuk juga nih. Oke. Saya dulu ya Bu yang jadi coach, habis itu Ibu yang praktek jadi coach ya. Ya, siap, Pak Dwi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Yuni. Sore, Pak. Iya, apa kabar hari ini Yuni? Alhamdulillah kurang ini ya, Pak ya, kurang fit ya. Kurang fit. Iya, sekarang memang sedang musim sakit ya, jadi kita harus bersama-sama menjaga kesehatan ya. Apalagi cuaca yang tidak menentu. Sudah makan atau belum? Sudah makan siang sudah, Pak. Kalau yang sore Oh iya, belum. makasih ya sudah. Sudah sholat ya Yuni ya? Alhamdulillah sudah lagi. Oke, alhamdulillah sudah sholat. Iya Yuni. Kira-kira Yuni tahu nggak hari ini kita bertemu mau ngapain? Nggak tahu, Pak Dwi. Memangnya ada Yakin, apa ya, Pak ya? yakin nggak tahu. Itu ini ya, Pak, karena ada luka di tangan saya atau ada masalah lain ya, Pak? Iya tadi kan sekarang lagi zamannya ngebarcode nih. Terus kemudian setelah melakukan sidak ternyata laporan dari wali kelas Yuni ternyata di tangannya Yuni ada bekas luka. Itu bekas luka karena jatuh atau bekas luka gimana Yuni itu Yuni? Iya, Pak. Ini sih kemarin itu kan saya sempat ini ya, saya depresi gitu. Ya saya ini apa menyakitin tangan saya gitu dengan pisau, cutter kecil gitu, pisau kecil. Loh, kenapa Yuni begitu? Apa tidak Ya, sakit? Pak.
awalnya sih masih kayak sakit-sakit perih gitu ya Pak ya. Tapi setelah itu saya kasih obat di UKS itu alhamdulillah sekarang sudah kering sih Pak, lumayan sudah agak kering. Soalnya kan kejadiannya sudah 2 hari yang lalu. Kira-kira setelah Yuni melakukan itu, yang Yuni rasakan apa? Apakah ada kesenangan tersendiri atau karena ada pelampiasan atau bagaimana? Kok bisa Yuni melakukan hal-hal yang menurut Pak Dwi itu wow, itu sakit gitu loh. Ini sih Pak, kalau saya melakukan itu membuat saya plong gitu. Soalnya daripada saya mukulin teman saya atau malah saya menyakiti dengan omongannya tidak baik ke teman saya, mending baik saya menyakiti diri saya sendiri. Meskipun tuh awalnya itu sakit, tapi lama kelamaan akan membaik. Oh, jadi Yuni itu malah menikmati ya? Iya, saya itu lebih suka menyakiti diri saya sendiri, Pak, daripada menyakiti teman saya. Ada kepuasan tersendiri atau bagaimana? Atau Iya, Pak. iya? Ya rasanya itu plong gitu loh, Pak. Oh, plong. Jadi kayak semacam kamu habis rasa sakit perut, habis itu BAB gitu plong gitu ya. Berarti rasanya seperti itu. Iya, semacam itulah, Pak. Kayak rasanya ada kekhawatirannya itu setelah itu nggak ada gitu loh. Kenapa? Apa yang melatar belakangi Yuni kok melakukan hal-hal semacam itu? Gimana ya Pak Dwi ya? Saya malu kalau misalnya cerita sama Pak Dwi. Nggak apa-apa, cerita aja, terbuka saja, nggak apa-apa. Biar nanti kita bisa melihat sebenarnya ada apa sih dengan Yuni kok bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tapi Pak Dwi jangan bilang siapa-siapa ya. Oh iyalah, pasti Pak Dwi ngekip ini cuma untuk Pak Dwi saja dan kamu yang tahu. Ya, ini Pak, sebenarnya tuh saya tuh ada masalah di rumah sama mama, sama papa saya, tuh Ya, sama terus? adik-adik saya, sama kakak saya, itu kayak musuhin saya gitu. Ya, terus. Sama teman-teman juga kayak menjauhin saya juga merasa kenapa ya dengan diri saya gitu. Sih Pak, akhirnya itu kan ini ya, itu salah satunya. Setelah itu kalau di rumah itu kan papa mama saya itu kan kerja juga ya Pak ya. Jadi kalau Ya, saya di rumah itu sendirian gitu sama betul. yang jagain saya di rumah, sehingga saya itu ya kalau melampiaskannya ya kalau nggak menyakiti diri saya itu ya saya ini kayak buat video sendiri, habis itu buat status, buat di media sosial gitu Pak. Oh, begitu. Terus apa lagi kira-kira yang membuat Yuni bisa sebabnya bisa kok melakukan hal-hal semacam itu? Iya, soalnya kan ini mama saya juga kepo dengan tingkah laku saya mungkin ya Pak ya. Akhirnya mama saya itu ini lihatin HP-HP saya. Padahal itu kan privacy ya Pak ya. Itu kan pribadi saya, kan nggak boleh dilihatin sama orang lain gitu. Oh, jadi Adik saya, karena terus? iya, adik saya aja nggak tak bolehin main HP saya, kan sudah punya HP sendiri-sendiri. Jadi Gitu karena Pak. jadi Yuni pengen apa ada walaupun Yuni sebagai anak dari Bapak Ibu Yuni tetap harus ada privacy gitu ya? Iya, kan kita kan punya profesi sendiri-sendiri ya Pak ya. Kan kita kan sudah dewasa nih, saya kan sudah kelas 7 nih Pak. Masa kayak anak kecil masih harus diikutin kemana-mana, harus dilihatin gitu. Tapi kan gini Yuni, mungkin privacy itu karena apa? Orang tua Yuni itu karena nggak bareng sama Yuni terus, jadi pengen tahu nih Yuni apa ngapain aja di sekolah, chatnya gimana? Kan mungkin seperti itu Yuni. Iya sih Pak, saya pikir ya seperti itu, tapi gimana ya Pak ya? Kan seharusnya itu tanya dulu gimana gitu. Soalnya ini sih Pak, tapi Bapak jangan bilang-bilang ya. Soalnya mama Iya. saya tuh nggak bolehin, saya itu pacaran gitu. Akhirnya kan itu Oh, iya, akhirnya saya tuh gimana ya Pak ya? Kalau ketahuan kan gawat nih gitu Pak. Apalagi oh kan terus saya malu. Kalau teman-teman saya kan sudah punya semua. Kalau saya nggak punya,
kayak saya itu dirangkai gitu kan ya nggak enak ya Pak ya. Gitu Pak, Heeh. makanya saya tuh marah sama mama saya. Oh gitu. Akhirnya karena kamu marah sama mama kamu, supaya kamu nggak marah sama orang lain, akhirnya kamu menyakiti diri kamu sendiri. Iya, iya Pak. Awalnya tuh saya tuh kayak melampiaskan ke adik saya gitu. Tapi ya percuma, saya malah dimarahin mama. Akhirnya saya mau nyayat tangan saya sendiri gitu Pak. Oke, berarti apakah ada sebab lain yang membuat kamu melakukan hal-hal seperti itu selain yang sudah tadi kamu sebutkan? Sama ini sih Pak, itu kan mama saya ya. Nah papa saya tuh nggak belain saya gitu. Kayak apa yang diomongkan sama mama saya tuh ikut aja Mhm, gitu loh. Dan seharusnya kan mhm, kayak ini gitu loh Pak. mhm. Nanya dulu gitu, nanya dulu ke saya, habis itu nanya dulu ke mama apakah betul gitu kan. Belum 100% ya Pak ya, itu Betul. salah ataupun benar kan. Saya kan ini ya Pak ya, lihat yang lainnya aja kan boleh. Jadi kayak saya tuh ngaca pada teman saya gitu. Oke, menurut Yuni, misalkan tadi yang disebutin Yuni itu, karena kan saya pengen nggak apa orang tua nggak tahu tentang pacar saya gitu. Menurut Yuni boleh nggak pacaran itu sebenarnya? Gimana ya Pak, memang sebenarnya tuh ya nggak boleh ya Pak ya. Tapi Hmm, saya lihat teman-teman saya itu kan banyak yang seperti itu. Kalau dulu saya itu kan di SD-nya itu kan nggak diajarkan sama guru ngaji saya itu. Katanya itu diharamkan gitu Pak. Tapi lama kelamaan di SMP ini kan saya masih baru ya Pak ya kelas 7. Jadi saya tuh kayak penasaran gitu pacarannya itu seperti apa gitu. Makanya saya tuh pengen tahu rasanya itu seperti apa Pak. oh gitu ya. Terus kira-kira Yuni, bagaimana yang akan Yuni lakukan agar Yuni nggak melakukan hal-hal yang menurut aduh itu sangat menakutkan, menyakiti diri sendiri itu menakutkan dan menyakiti. Kira-kira bagaimana cara Yuni untuk bisa berhenti untuk melakukan hal-hal seperti itu? Ya Pak ya, mungkin mama saya mungkin ya Pak ya. Itu sih apa namanya, nggak kepo itu boleh ya Pak ya, tapi kan ketika HP-nya di charger nggak usah diambil gitu tanpa bilang ke saya dulu, itu kan namanya gosip ya Pak ya. Seharusnya kan tanya Betul, dulu ke saya apakah boleh atau enggak, curhat-curhat dikit lah, saya kan juga butuh ya Pak ya, apalagi saya betul, perempuan gitu, kan betul. maunya curhat sama orang tua, apalagi mama saya itu kan pulangnya malam gitu Pak, sama berangkatnya pagi gitu. Saya tuh kayak kurang diperhatikan gitu loh Pak. Nah mama saya Betul. datang-datang masa langsung ambil mau lihat HP saya Tapi dengan paksa gitu. HP saya dengan paksa. Kan saya kan jengkel gitu ya Pak ya. Itu sih Pak. betul. Mungkin mungkin mama saya mungkin bilangnya baik-baik dulu gitu, ngajak apa saya makan atau shopping dulu gitu. Habis itu kan saya bisa melampiaskannya bisa ke mama saya. Mm. Jadi sebenarnya Yuni pengennya ditanyain dulu ya, istilahnya ditanyain itu biar ada interaksi antara Yuni dengan orang tua. Karena apa? Iya, Karena memang intensitas ketemunya itu kan hanya malam saja ya. Jadi kesannya kalau misalkan langsung ngecek HP tuh, oh nggak percaya nih sama anaknya nih gitu ya. iya betul sekali Pak. Oke, Kayak saya itu nggak kira-kira dipercayain. Nah, kira-kira prioritasnya apakah hanya masalah privasi atau yang lainnya? Ya, itu tadi ya, Pak, seperti saya, karena kan saya kan sudah punya pacar nih, Pak. Jadi ya, kayak saya itu ngumpet-ngumpet sama mama, sama papa, gitu. Soalnya kan saya baru kelas 7, takutnya nanti kalau ketahuan kan nanti saya juga dimarahin, gitu. Hmm. Jadi ya mungkin itu sih, Pak, yang membuat saya itu kayak takutan. Terus bagaimana strategi Yuni agar saat tadi yang kamu inginkan,
apa orang tua kamu supaya tanya dulu, nggak langsung buka HP, kira-kira strategi gimana? Kalau strategi saya sih mungkin saya ini ya Pak ya, password dulu HP-nya, setelah itu kan mama saya nggak bisa buka, mungkin bisa tanya ke saya passwordnya apa dek, kayak gitu. Nanti Hmm, kalau sudah saya sudah plong hatinya itu kan sudah ini ya, mama saya sudah bicara-bicara seperti itu, kita betul, makan atau yang lainnya ngajak saya shopping, mungkin saya bisa membuka hati saya untuk mama saya. betul. Oke, kira-kira dengan rencana seperti itu jangka waktunya lama nggak? Ya, kurang tahu ya Pak ya, mungkin bisa dicoba dulu kalau misalnya belum bisa, nanti saya akan membuat strategi lagi, yaitu melewati papa saya mungkin ya Pak ya, kedekatan. Oke. Saya mendekati papa saya dulu, biar mama saya itu juga hatinya terbuka, biar tidak hati saya aja gitu Pak. Mm-mm. Jadi saya menyampaikan dulu ke papa saya, setelah itu saya bisa melewati papa saya bisa menyampaikan ke mama saya. Oke, Itu ya kira-kira Mbak Rita. eh, solusi yang Yuni tawarkan tadi dikatakan berhasil jika bagaimana? Jika berhasil, jika itu dilakukan ya Pak ya. Jika Mm-mm. saya tidak ada privasi lagi antara saya dengan mama saya gitu. Hmm. Kira-kira ada gangguan nggak dari rencana yang tadi Yuni apa sudah rencanakan? Apa Pak? Kira-kira ada gangguan nggak dengan keinginan Yuni supaya lewat papa ini nanti biar biar seperti ini, kira-kira ada gangguan nggak untuk Kalau melaksanakan rencana itu? kalau gangguan sendiri sih ini ya Pak ya. Ya itu tadi mungkin ada waktunya mungkin ya, Pak ya. Soalnya kan Bapak saya kan juga kerja, jadi Mm-mm. mungkin menyempatkan waktunya ketika komunikasi sama saya itu ya mungkin Mm. kurang ya Pak ya. Sehingga mungkin saya bisa menyampaikannya bisa lewat telepon gitu Pak. Oke, sip. Oke, terus gimana Yuni? Apakah komitmen kamu bagaimana untuk eh, melakukan rencana itu tadi? Apakah dengan jika rencana kamu tadi berhasil, apakah kamu akan berhenti melakukan hal-hal yang menyakiti diri kamu? Ya ini ya Pak ya, jika berhasil insya Allah saya tidak akan melakukan hal-hal semacam itu lagi ya Pak ya. Meskipun itu saya lakukan gitu. Mungkin memang ya Pak ya awalnya tuh sakit, tapi akhir-akhirnya kan di akhirnya kan sudah kering jadi ya nggak seberapa sakit mungkin ya Pak ya. Itu mungkin Pak yang bisa saya komitmenkan. Oke, terus kira-kira siapa dan kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk menjaga komitmen yang sudah kamu bilang tadi itu? Ya ini papa saya sama yang jaga saya itu Pak, itu yang bisa membantu saya. Apalagi kan watak saya itu kan keras ya Pak ya. Heeh. Eh, dan apa namanya, mama saya juga sama, kerasnya juga sama saya. Yang hatinya lembut itu kan ini papa saya yang bisa meluruskan Oh gitu. gitu, iya. Kira-kira tindak lanjut dari sesi coaching ini jika Yuni berhenti dari menyakiti diri Yuni itu, kalau sudah tidak melakukan itu lagi, perlu nggak sesi coaching seperti ini dilakukan lagi? Perlu ya Pak ya, kan ini kayak apa ya, bisa curhat gitu loh Pak, sama Oke. ini bapak atau ibu guru lah yang lainnya gitu. Kan itu kan membuat blong ya Pak ya, membuat kita itu Oke. tenang kayak gitu. Jadi Soalnya kan tidak disimpan sendiri gitu ya? iya Pak gitu. Apalagi saya sama teman saya itu kan agak ini ya Pak ya, kurang baik gitu. Apalagi teman itu kan maaf ya Pak ya, kayak ember gitu loh Pak ya, suka Oh ngasih tahu ke yang lainnya. iya, betul.
Oke, terima kasih Yuni. Semoga kamu bisa melaksanakan komitmen kamu dan bisa berhenti melakukan hal-hal yang seperti itu dengan cara yang sudah kamu tadi katakan ke Pak Dwi. Ya, terima kasih Yuni. Silakan bisa kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Sama-sama Pak Dwi, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, kayaknya udah lebih 10 menit ya Bu ya. Oke. Istirahat dulu ya Pak ya. Oke, monggo minum dulu Bu. Monggo, monggo. Maaf ya saya ngerocos ini. Iya, sama. Saya tak pindah ruangan juga, Bu. Pak, sebelah silang ya, Pak. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Iya. Iya lagi kuliah, Bu, saya, Bu. Iya, mohon maaf nggih. Nggih. Nggih, Bu. Ngapunten nggih, Bu. Bentar ya, Pak Salim. SMP 12 itu Pak diujinya tanggal 23 Mas. Kok jadi begini Pak? Itu kok merinding ada yang ada merinding nih orang ada pindah kene. Aku sering kasar sih. Padahal masih ada Mbak Mel loh di sana loh. Lah kamu di belakang. Iya, di belakang. Lah bertiga tadi. Halo? Bu Yuni, sudah siap, Bu? Wes dianu ta suarane. Sudah. Bu Yuni, halo. Sudah siapkah? Bentar Pak, saya betulkan dulu. Oh iya, benarkan dulu itunya, Bu. Iya, monggo. Oh ini loh pasti mereka juga kelaparan. Ya, ini kok aku. Bentar ya, saya tak pindah dulu ya Pak ya, soalnya di sini berisik. Ya Allah. Nggak berisik tak Pak di sini? Ya, Bu. Gimana? Berisik apa nggak kalau di Bapak? Di tempat Bapak berisik nggak suara saya? Enggak sih. Nggak. Enggak berisik, Bu. Oh iya ya. Ya agak suara dikit-dikit aja sih, nggak masalah sih. Yang penting suaranya Ibu agak keras ya. Oke, Pak Dwi mau tanya ya sebelum ini Iya, nggak Bu. dimatikan tak Pak Dwi? Tadi cuma Apanya? yang ini aja ya. Ya ya, oke. Apa? Berapa Gimana? menit? 10 menit ya Pak ya? Iya, 10 menit, Bu, minimal, Bu. Kalau lebih sedikit kan nilainya lebih bagus ya. Nanti saya tak nyerocos banyak, Bu. Masalahnya kan banyak, ada 6. Saya itu yang bingung pertanyaannya apa ini. Oh, Oke, jangan oke. bingung, Ibu lihat modulnya aja yang 2.3 itu, di situ panduan pertanyaannya ada. Loh iya tak Pak Dwi, saya nggak Oh, lihat. ada, Ibu. Sebentar ya Ayo Pak, saya cari. dibuka halaman 59. Ya Allah, hafal ya Pak Dwi. Sebentar saya Oh, cari iya chat dong, dulu Bu. ya. Saya lihat modul soalnya. Halaman 57, Bu, modul 2.3.
Bentar ya Pak ya, ini masih Bu Ima masih ngomong soalnya. Iya Bu, gimana? Bentar ya Pak ya, ini Bu Ima masih ngomong sebentar ya. Oh, tinggi, monggo. Cek cek. Oke. Ya agak jauh dikit ya. Bu ya. Maaf maaf maaf. Wait. Oke, Pak Ya. Cek. Sudah dengar ya Pak ya? Iya Bu. Baik, Pak Dwi. Iya Ibu. Ya Allah, ya Allah. Ketik hari saja ya. Saya nggak tahu soalnya. Iya di halaman 57 Bu. Iya, ini aja tahunnya dari Pak Dwi. Lo kemarin kayaknya udah bilang deh Bu Binti kayaknya. Iya toh Pak, saya nggak ini ya Pak ya, berarti nggak dengar ya. Bu Ayu, Bu Yuni mungkin fokus beribadah. Iya. Oke, sudah ya Pak ya. Iya Ibu. Ya. Maaf ya Pak, di sini soalnya rempong nih. Iya Bu. Oke, saya mulai ya Pak Dwi ya. Iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau misalnya nggak sesuai bisa di off ya. Iya nggak apa-apa, mengalir aja. Pokoknya Oke. saya murid. Sudah? Sudah. Oh, tambah ramai ya Pak Dwi ya di situ ya. Oh di sini. Ramean di sini apa di situ? Di situ kayaknya Pak Dwi ya. Oh ya ta, oh ya sebentar. 1, 2, 3. Oke diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dwi.
Iya Ibu, waalaikumsalam. Mohon maaf Dwi, Ustazah bisa minta waktunya sebentar? Iya Ibu, boleh Ibu. Baik, baik Dwi, kita maunya ke tempatnya mau di kelas apa di perpus ya? Di perpus aja kayaknya Bu ya, yang dingin, nggak Oke, panas. kita ke perpus dulu ya Dwi ya. Iya Bu. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai juga ya ke perpus ya. Lumayan jauh ya Dwi ya antara sekolah sama perpus ya. Iya Bu, gedung sekolahnya kita kan memang gede ya Bu ya. Jadi Iya. 50 meter ya untuk berjalan. Iya. Baik Dwi, silakan duduk di sini ya. Ya Bu, saya duduk ya Bu ya. Ya, silahkan. Oke, sebelumnya Ustazah mau tanya ya, Dwi ya. Ya Boleh Us, Ustazah tanya? boleh Us. Iya, gimana kabarnya hari ini, Dwi? Sehat? Alhamdulillah Bu, agak flu ya. Memang lagi musim ya, Dwi ya. Semoga Iya, segera lekas kemarin sembuh juga saya ya. minum es Bu banyak. Saya beli mix juga Hmm, banyak. Sama es krim, jadinya gini nih. iya. Di apa teman-teman yang lain di pondok juga sama, flu, banyak yang flu. Iya Bu, sama Bu. Teman sekamar saya aja sepondok itu flu semua Bu. Tapi bukan karena saya ya Bu ya, yang lain juga sama. Iya. Apa Iya, sudah nyaman nih, Dwi sudah di pondoknya? Sudah nyaman apa belum nih sekarang di pondok? eh nyaman nggak nyaman ya Bu ya. Namanya di pondok ya, jauh dari orang tua Bu. Kalau nggak nyamannya kenapa? Kalau Ustazah boleh tahu. Nggak nyamannya satu kan teman baru ya Bu. Harus adaptasi juga. Terus saya juga tipe anak yang nggak suka keramaian. Kemudian ada beberapa dari teman saya itu suka ngumpetin barang Bu. Kadang sepatu saya nggak ada, tiba-tiba ada. Saya nyari sendal mau mandi, sendalnya tiba-tiba hilang Bu. Terus habis itu ini Bu, Oh, saya jadi gatal-gatal Bu kulitnya Bu. Iya. Dan Tapi ini kan, gimana? iya dilanjutkan Dwi. Iya, kulit saya juga gatal-gatal Bu, nggak tahu ya Bu ya. Gimana itu kok saya tiba-tiba gatal kulitnya, terus jadi Hmm, nggak nyaman kalau mau tidur. Terus satu lagi tuh Bu, saya kan punya adik nih Bu nih, baru 2 bulan lahiran kemarin saya. Saya juga pengen pengen sama adik saya, pengen deket sama ibu saya karena orang tua saya itu kan, papa saya kan kerja di Jakarta dan ibu di rumah sendirian ngurus adik. Jadi saya kasihan Bu sama ibu saya. iya, yang sabar ya Dwi ya. Kita doakan aja ya orang tuanya yang di rumah semoga sehat-sehat. Oh iya, Dwi, Ya, meskipun ada temanmu yang usil, tapi ada kan salah satu teman yang baik sama kamu? ada kok Bu, nggak semuanya usil Bu sama saya, alhamdulillah. Ada Hmm. yang baik sama Satu, saya, ya. ya, kalau boleh tahu di pondok itu satu kamar itu berisi berapa orang ya, Dwi ya? Kok Bentar sampai saya hitung ya Bu ya, 2, 2, 2, 2, 10 Bu, satu ruangan Bu. 10? Eh, Banyak ya, Dwi ya? Banyak Bu, biasanya kan saya di rumah tidur sendirian ya Bu ya. Terus di sini sekarang harus banyak orang. Habis itu kan kalau barang-barang kalau tidur bareng gini kan kadang-kadang ada yang nggak tidur. Habis itu yang nggak tidur itu ganggu yang Hmm. mau tidur. Apalagi saya itu kan ngantuan Bu anaknya Bu. Terus saya sering diganggu juga. Terus saya juga kadang-kadang teman saya itu ngobrolnya terlalu keras. Jadi kan ganggu saya pas tidur Bu. Makanya saya nggak suka keramaian. Hmm. Tapi kamu nggak ini kan, nggak tidurnya malam-malam kan, nggak jahil juga kan sama temanmu? Enggak Bu, saya on schedule Bu. Jadi tidur saya itu pokoknya jam 9 saya itu kayak udah pasti ngantuk. Jadi udah kayak terjadwal buat tidur jam 9 gitu. Cuma saya nggak kadang-kadang nggak bisa tidur ya itu karena teman-teman saya itu kadang-kadang kalau ngobrol itu suaranya keras. Jadi saya terganggu Bu tidurnya. Hmm.
Aktivitas yang menurut kamu itu yang paling kamu senangi itu apa? Aktivitasnya apa saja kalau di pondok itu biasanya? Di pondok itu ngaji, Bu. Ngaji sama teman-teman, hafalan Al-Qur'an, terus belajar-belajar yang belajar bareng sama teman-teman di sana gitu, tukar pendapat sama teman-teman gitu, Bu. Iya. Kalau Ibu boleh tahu, tadi pagi kamu bawa uang saku berapa? Saya uang sakunya itu 50.000, Bu. Oh, itu satu hari ya, Dwi ya? Atau selama satu pekan, satu Satu hari, minggu? Bu, 50.000, Bu. Kan saya Oh, jajannya lima puluh banyak. ribu. Ya. Iya. Berarti nggak ada batasannya ya kalau di pondok itu kalau uang saku? Saya sih nggak ada, Bu, menurut saya. Oh, nggak Saya kan ada. punya 50. Iya. Oh, berarti tidak ada batasan ya, Dwi ya, kalau di pondok itu ya, kalau uang saku itu ya. Iya, Bu. Iya. Baik. Oh iya, Dwi, kalau Ustazah boleh tahu, keluargamu di rumah itu ada berapa bersaudara? Kamu punya berapa bersaudara? Saya 2 sih, Bu. Saya sama adik saya aja. Oh, adik Yang kamu. kecil yang Kira-kira ya. umur berapa, Dwi, yang kecil, yang paling kecil? Yang kecil baru 2 bulan, Bu. 2 bulan. Nah, Kalau bunda kamu kerja apa di rumah? bunda saya di rumah, Bu. Yang kerja Di cuma ayah. rumah, cuma Tapi ayah ayah. kerjanya kan di luar kota, Bu. Jadi ibu saya di rumah sendirian. Iya. Baik, semoga keluarganya di rumah sehat-sehat ya, Dwi ya. Amin, Bu. Ya. Oh iya, Dwi. Kamu tahu nggak tujuan ibu manggil kamu itu karena kenapa? Nggak tahu, Bu. Emangnya ada apa, Bu? Masa nggak tahu? Iya, bukan karena saya baik-baik aja, Bu. Perasaan saya nggak ada masalah. Saya ada kelas saya ikut kelas, saya waktunya mandi saya mandi, saya waktunya makan saya juga makan. Emang kenapa, Bu? Ini tadi malam nggak ada apa-apa. Kemarin malam masuk ibu Nggak ada nggak ada apa-apa, Bu. kejadian. Nggak ada. Saya habis belajar, ngaji, habis itu tidur. Hmm. Ustazah mendapatkan info dari Musrif, katanya kamu sempat ini ya kabur ya dari pondok ya. Apakah itu betul? Loh, Bu, kata siapa, Bu? Kok kabur, Bu? Iya, Enggak, katanya Bu. Musrifnya itu kabur kamu. Enggak, saya tidur. Saya tutupan selimut. Sungguhan, beneran nggak tidur. Tapi kata Ahmad, kamu kok nggak ada di di kamar dan jendelamu juga terbuka. Sehingga pagi ketika dicek itu nggak ada. Itu beneran kabur atau ngumpet nih kamunya? Jadi sebenarnya gini, Bu. Saya tuh kabur ke rumah. Saya rindu sama ibu saya. Karena saya kasihan dengan ibu saya sendirian di rumah dengan adik saya aja. Jadi saya pulang, Bu. Kaburnya sendirian ya? Sendirian, Atau Bu. sama teman? Sendirian. Nggak ada yang tahu berarti ya? Kayaknya itu si Ahmad tadi, Bu. Combe, Bu. Ahmad tahunya itu pas waktu ini paginya lihat kamu nggak ada di keranjang tempat tidur, makanya anaknya tuh tanya sama musrik yang ada di sana, katanya ini Dwi nggak ada, dia heboh sendiri ya. Ya, Bu. Kamu di sana tidak dimarahin sama mamahmu di rumah ketika kabur? Dimarahin, Bu. Kenapa kok kamu pulang? Kan kamu harusnya di pondok gitu. Terus saya Terus apa yang jawab, kamu iya terus saya jawab gini, saya rindu sama ibu, saya kasihan sama ibu di rumah sendirian sama adik aja gitu. Terus saya habis itu disuruh kembali ke pondok. Saya dinasehatin kamu harus belajar dengan baik gitu. Iya, betul apa yang disampaikan sama bunda kamu ya, Dwi ya. Makanya kemarin kamu dikembalikan lagi ke pondok. Soalnya bunda kamu sudah mengizinkan kamu. Meskipun kamu katanya ini ya dijahilin sama teman kamu, kasihan sama bunda kamu, dan masih banyak lagi yang permasalahan yang kamu lakukan. Tapi
kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tetap sabar ya dalam menghadapi cobaan ini. Iya, Masih ingat yang kemarin materi PAI yang sudah Ustazah sampaikan, materi tentang apa? Kemarin keteladanan Nabi teladan terhadap Muhammad. Rasulullah. Iya, Bu. Iya, bahwa apapun keusilan teman kita, kita harus apa? Dwi, Tetap apa yang harus baik kita dengan lakukan? teman kita, Bu. Iya. Jika dikatakan berhasil, berarti kamu apa yang harus kamu lakukan, Dwi? Saya harus eh, berbakti sama orang tua, berarti saya harus nurut kata orang tua, Bu. Saya tetap harus di pondok dan belajar. Saya juga tetap Iya. harus baik dengan teman-teman saya walaupun dia dengan saya. Terus saya juga harus bisa beradaptasi dengan siapapun dan dimanapun gitu, Bu. Iya. Kalau di rumah berbaktinya sama orang tua ya, Dwi ya. Tapi kalau di sekolahan sama siapa? Ustadz Ustazah, Bu. Iya, terutama kalau malam ya sama musrif-musrifannya yang ada di pondok ya. Kalau Iya, Bu. kabur itu kan kasihan juga ya, Dwi ya. Iya, Bu. Apalagi nanti eh, ditanyain sama Pak RT sama Pak RW yang ada di sekitar itu. Ya, Iya. komitmen Dwi sendiri apa untuk kedepannya? Ya, saya tetap harus mengikuti aturan pondok. Saya juga harus bisa menempatkan diri saya sebagai siswa dan saya juga sebagai anak dari orang tua saya, Bu. Jadi saya harus tahu aturan-aturan yang harus saya lakukan dan harus dilaksanakan supaya tidak merugikan siapapun. Iya, betul sekali ya, Dwi ya. Komitmen itu sangat penting ya, yang harus kita lakukan tidak boleh dilanggar ya. Yang Ya, bisa, kalau boleh Ustazah tahu, siapa yang bisa membantu kamu untuk melakukan semua hal itu agar berhasil dengan biar kamu tidak kabur-kaburan lagi. ya jelas yang pertama dengan Ustadz Ustazah, dengan musrih-musrihah, Bu. Saya juga dengan teman-teman saya juga misalnya saya ada masalah saya bilang ke mereka. Terus kemudian orang tua saya yang selalu mendukung saya dari rumah. Iya, itu tadi ya, berarti ada orang tua dan musrif-musrifah yang ada di sana. Jadi kamu tidak boleh merasa sendiri, meskipun Iya, itu kamu masih kelas 7, masih baru, tapi masih banyak teman yang ada di sana. Ya, ya, Bu. terutama musrif yang insya Allah akan mendengarkan curhatan kamu. Ya, Ya, Bu. untuk tindak lanjut yang akan kamu lakukan sendiri, selain itu apalagi, Dwi? Saya akan melapor ke Bu Ustazah jika saya mengalami permasalahan ke depannya. Saya juga akan berkomitmen dengan apa yang saya katakan kepada Ustazah bahwa saya tidak akan kabur-kabur lagi dan saya akan menuruti segala aturan yang ada di pondok ini, Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana perasaan kamu dengan pertemuan pada siang hari ini bersama Ustazah? Saya merasa lega, Bu, sudah plong ya istilahnya karena segala hal yang ada di hati saya sudah sampaikan ke Ustazah supaya saya tidak merasa sendiri. Ya, terima kasih ya Dwi. Kalau ada apa-apa bisa disampaikan langsung ya, meskipun Ustazah tidak dapat laporan dari musrif ya, karena kamu adalah apa muridnya Ustazah ya. Jadi apa-apa kalau ada masalah sekecil apapun itu bisa kamu sampaikan. Ya, tidak harus sebesar ini, nggak boleh kabur-kaburan apalagi sudah kelas 7 ya, sudah dewasa. Ya, Siap Dwi Ustazah, ya. siap. Iya. Terima Ya, kasih Dwi atas waktu yang sudah terima diberikan ya kasih. sama Ustazah. Ya. Sama Ustazah, terima Iya. kasih. Boleh kembali ya ke kelas ya. Assalamualaikum. Siap, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aduh kenapa siapa Dwi ya? Ya Allah, ampun deh. Cek, cek, cek. Ini boleh off ya berarti ya Pak ya? Abu Yuni. Ya, sudah ya Pak Dwi. Iya.
Bu Yuni. Oke, terima Ya, ayo kasih kita ya Pak kembali Din. ya. Mohon maaf ya. Ya, Salah. yuk sama-sama Bu ya. Ayo kita kembali.